Pertama kami di debat publik kedua, calon wakil bupati dan bupati Lombok Utara tahun 2020. Dan kini kita masuk ke segmen kedua dari pemirsa, yakni segmen aspiratif dengan tema kebijakan dan strategi penanganan COVID-19. Saya bacakan kembali tata tertibnya untuk segmen ini. Pertanyaan akan dimulai dari paslon nomor urut 2. Moderator menyediakan 4 tayangan video pilihan yang merupakan pertanyaan dari masyarakat kepada masing-masing pasangan calon. Setiap paslon diberikan durasi waktu 2 menit untuk menjawab, kemudian paslon lainnya diberikan kesempatan selama 1,5 menit untuk menyanggah, paslon lainnya diberikan kesempatan selama 1,5 menit untuk menjawab sanggahan, dan terakhir paslon lainnya diberikan kesempatan selama 1,5 menit untuk menyanggah kembali. Kita mulai dengan paslon nomor urut 2. Silakan untuk memilih huruf A, B, C atau D. D, Delta. Baik, kita putarkan video tayangan untuk huruf D. Tahun 2020 ini tamu di luar negeri di Jakarta era kete gara-gara COVID corona nenek ya barang gue terus anak-anak si mengatakan di pada mundur akhir ya karena nyara penghasilan tahun 2020 nenek Munipe terpilih apa program ke depan untuk kemajuan kelompok usaha tenun Bonraya. Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya. Apa program yang Anda tawarkan untuk mensejahterakan masyarakat pengrajin di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami sudah melakukan. Jadi tentu dan ini akan kami lanjutkan kembali, yaitu membuat surat edaran tentang kewajiban. Ada surat edaran terhadap anak-anak kita, sekolah, pelajar dan guru untuk menggunakan pakaian bermotif Lombok Utara. Ya, kemudian juga kepada ASN juga kami membuat surat edaran. Harapan kami dengan surat edaran itu, maka mereka memiliki pasar kapanpun tidak terpengaruh oleh COVID ini. Karena kalau kita mengharapkan tamu saja yang membelikan mereka, maka tentu tidak akan bisa karena tamu tidak datang pada saat seperti ini. Alhamdulillah kami hadir pada kesempatan ini menggunakan pakaian motif Masjid Kuno Bayan ini untuk mendukung UKM kita. Dan ini kami lakukan secara nyata. Terima kasih. Silakan calon wakil bupati mau menambahkan. Baik, tentu karena besarnya kebutuhan nanti ke depan, kita juga akan melakukan industrialisasi kaitan dengan kain-kain yang terutama kaitannya dengan motif-motif daerah. Oleh karena itu kita berharap ya tentu melakukan pelatihan karena ini membutuhkan banyak orang sehingga pelatihan yang terkait dengan melestarikan kita punya budaya ya kearifan lokal itu akan menjadi lebih baik dan tentu akan terus menerus akan kita lakukan mengingatkan dan tidak akan meninggalkan atau melupakan daripada kearifan atau budaya lokal kita di Lombok Utara. Selain itu, yang kami lakukan juga adalah membangun konektivitas pengusaha kita dengan dunia usaha yang ada di luar. Kami beberapa kali melakukan langkah-langkah ini, yaitu bagaimana meningkatkan pemasaran mereka dengan cara mengajak mereka untuk promosi atau menghadirkan promosi-promosi yang ada di tempat kita. Maaf, waktu habis. Dan langsung saya berikan kepada pasangan nomor 1 untuk menyanggah waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kalau saya mengikuti penjelasan tadi, ada edaran untuk wajib menggunakan pakaian daerah, khususnya untuk anak-anak sekolah. Saya melihat dalam kondisi pasca gempa, kemudian dilanjutkan dengan adanya COVID-19 ini, justru itu membebani orang tua. Menambah pakaian-pakaian kaitan dengan adat itu malah membebani orang tua dalam kondisi orang masyarakat kita belum pulih ekonominya. Inilah persoalannya. Jadi seharusnya tidak dilakukan itu. Kalau kita ingin supaya mereka paham adat, tentu ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan. Bukan hanya dengan berpakaian adat. Kalau pegawai mungkin masih mungkin. Tetapi kalau anak sekolah
Yang penting dia paham tentang adatnya saja. Sudah cukup buat anak sekolah. Jangan lagi dibebani orang tua yang dalam keadaan seperti sekarang ini. Mana ada gempa, pada ada COVID-19, tentu ekonomi mereka down, sehingga tidak pas kalau kebijakan itu diterapkan di saat sekarang ini. Itu sebabnya saya pikir memberikan pemahaman tentang adat saja, bukan hanya sekedar pakaian adat itu saja yang jadi keinginan anak-anak itu saja. Tetapi itu justru persoalannya akan membebani orang tua. Saya melihat di sekolah-sekolah itu, kalau orang tua tidak mampu membeli pakaian, dia menangis, anak tidak mau, tidak berani masuk sekolah. Karena itu adalah diwajibkan sekolah, tentu jadi persoalan buat anak-anak dan orang tua yang tidak mampu. Waktu habis, langsung kepada paslon nomor 2, silakan untuk menjawab 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak. Ini kami lakukan dan Alhamdulillah. Mungkin Bapak tidak merasakan nuansa bagaimana para pengusaha kain tenun, para pengusaha tenun ikat ini sampai menangis. Mohon maaf ya, ketika saya datang ke Bayan, mereka sangat bersyukur. Ini adalah merupakan salah satu solusi daripada persoalan ekonomi yang sedang mereka hadapi. Adapun anak-anak kita di sekolah, selain menggunakan dana dari orang tua sendiri, kita juga bisa menggunakan BOS untuk membantu anak-anak kita. Dan ini tentu sangat meringankan bagi orang-orang tua kita yang ada, wali-wali murid yang ada di tempat kita. Dan saat ini tentu, kalau kita bicara ke depan Pak, kita tidak bisa terpaku hanya dengan kondisi saat ini saja. Sebab kita tidak tahu, ya mungkin Desember, Januari, atau Februari, COVID ini sudah selesai, sehingga persoalan ekonomi kita tidak seperti ini lagi. Kami tetap komit mendukung UKM kita. Maka di Lombok Utara, para ASN kita juga kita buatkan surat edaran. Pada hari tertentu menggunakan pakaian bermotif nuansa Lombok Utara. Sehingga ini juga sangat membantu. Bayangkan kalau ada 3.000 saja para pegawai kita yang menggunakan pakaian ini, maka betapa banyak uang yang beredar di kalangan UKM kita. Ini sangat membantu mereka. Untuk itu maka sekali lagi kebijakan ini akan kami lakukan tentu secara bertahap. Jadi jangan bayangkan bahwa begitu kebijakan kami lakukan, lalu dilakukan langkah-langkah yang represif, tidak. Tapi ini kami lakukan secara bertahap dan sudah kami lakukan, alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Ya, 1,5 menit terakhir untuk paslon nomor 1 untuk menyanggah kembali, dimulai sejak Anda berbicara. Saudara sekalian, yang terjadi itu yang menangis itu anak sekolah. Iya. Yang menangis itu anak sekolah karena orang tuanya tidak mampu membeli pakaian adat itu, dia menangis, tidak berani masuk. Karena di sekolah sepertinya diwajibkan untuk menggunakan pakaian sekolah itu dengan pakaian adat. Nah inilah persoalan kita. Harusnya segala kebijakan itu ya kita paham ini kebijakan dan kita paham juga kewenangan yang kita punya. Kalau sekedar untuk pakaian adat, saya kira ada cara lain yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak yang tadinya mau sekolah tapi tidak mau masuk sekolah karena dia tidak memiliki pakaian adat. Banyak yang saya lihat tidak berani masuk anak-anak itu karena memang kemampuan orang tuanya ya yang terbatas sehingga tidak bisa lagi membelikan pakaian adat itu sendiri. Ini persoalan kita. Ya, di sini diperlukan inovasi seorang pemimpin, bagaimana bisa menghadirkan seperti di masa COVID seperti ini, bagaimana di era digitalisasi, di era teknologi kita bisa memasarkan bukan hanya di wilayah Lombok, tetapi kita mau bekerja sama dengan pihak-pihak swasta, pihak-pihak luar negeri untuk pemasaran produk UMKM kita. Ini tantangannya di era digital yang mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan oleh pasangan jodoh akbar. Baik, terima kasih. Dan kini saya akan melemparkan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih video tayangan yang tadi tidak dipilih oleh paslon nomor 2, yaitu A, B, atau huruf C. Silakan. Ya, huruf A. Kita saksikan tayangan video untuk huruf A berikut ini. Sebelum COVID ini, usaha yang kami jalani ini sangat-sangat lancar. Tapi setelah COVID berjalan selama beberapa bulan itu, usahanya semakin menurun, omsetnya juga semakin menurun. Ya, harapan kami dari saya sendiri, khususnya masyarakat yang ada di Pasar Tanjung ini yang berjualan,
Semoga siapapun yang menjadi pemimpinnya memberikan solusi agar permasalahan corona atau masalah ekonomi semakin berjalan lebih baik lagi. Dan pertanyaan untuk Anda adalah solusi apa yang Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah corona dan perekonomian di Lombok Utara? Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang paling parah akibat COVID-19 ini adalah pariwisata. Tetapi di aspek yang lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan tidak terlalu nampak akibatnya. Nah, oleh karena itulah tentu hal-hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah masyarakat ini melalui pertanian. Tentu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan. Seperti memberikan pemahaman kepada bagaimana pentingnya pertanian ini ditingkatkan melalui berbagai teknologi yang mampu kita lakukan. Nah, ini penting. Karena bagaimanapun juga pertanian adalah tulang punggung di daerah kita. Kita sudah kalah dengan satu hal. Akibat COVID itu hanya yang paling banyak dampaknya adalah dunia pariwisata. Tetapi dunia yang lain masih bisa kita tingkatkan. Masih mampu kita tingkatkan. Seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Ya, memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa perputaran ekonomi akan terus berlanjut. Jadi bantuan-bantuan yang akan kami programkan di Pasangan Jodakbar bahwa perekonomian ini bisa berputar dengan baik. Jadi bantuan usaha untuk para pedagang bakulan, kemudian untuk usahanya bisa berputar, modalnya bisa balik, kemudian untuk pengembangan sektor lain, seperti dikatakan bahwa pertanian menjadi leading sektor kita di dalam memutar perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Silakan mungkin yang ditambahkan, waktunya masih panjang. Cukup? Baiklah, saya langsung akan lemparkan ke paslon nomor urut 2. Waktu Anda untuk menyangga 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi mungkin jawabannya tadi mungkin kurang nyambung dengan pertanyaannya, karena tadi ada ibu-ibu kita yang di pasar yang bertanya, ini pasar kami ini sepi, apa yang bisa kami lakukan gitu ya. Memang pariwisata merupakan bagian yang terkena dengan dampak ini, tapi pada saat ini subtema yang ditanyakan tadi adalah bagaimana pasar ini bisa ramai kembali. Maka kalau kami diamanatkan atau diberikan oleh Allah untuk melayani kembali Lombok Utara ini, kami melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Dan yang utama yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita berpikir bersama-sama COVID ini cepat berlalu, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan COVID ini bisa dapat teruraikan satu persatu. Persoalan akar persoalan itu adalah COVID. Maka jawabannya adalah tentu bagaimana COVID ini bisa cepat berlalu. Dan kita alhamdulillah di Lombok Utara malam ini kita dalam keadaan zero COVID. Dan selama bulan-bulan November alhamdulillah ya COVID kita nol. Ini harus kita syukuri. Tidak lepas daripada kesadaran masyarakat Lombok Utara dan tentu perhatian pemerintah. Sehingga kalau COVID ini berlalu, maka suasana di pasar juga akan berubah. Kami juga sudah melakukan revitalisasi pasar kita, supaya pada saatnya nanti pasar ini dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Di samping juga kita memanfaatkan teknologi, karena sekarang di zaman teknologi dengan demikian ya bukan hanya waktu habis. Baik, langsung kembali ke paslon nomor urut 1. Silakan untuk menjawab sanggahan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang jelas, akibat COVID-19 ini dunia pariwisata kita hancur. Ekonomi rakyat kita hancur. Itu sebabnya salah satu yang masih mampu bertahan untuk menghadapi COVID ini adalah bidang pertanian. Itu sebabnya saya katakan pertanian ini harus kita betul-betul galakkan supaya masyarakat mampu meningkatkan pendapatan daerahnya dengan meningkatkan hasil pertanian. Kalau mereka sudah berhasil memperbaiki pertanian dengan baik, dengan segala macam cara, tentu mereka juga bisa berbelanja ke pasar. Jadi tidak hanya sekedar kita menunggu COVID-19 ini selesai, tetapi dengan meningkatkan usaha tani kita, tentu mereka mampu membelanjakan hasilnya itu di pasar. Sehingga kedua-duanya bisa hidup. Pertanian hidup, pasar juga hidup. Hingga insya Allah kesejahteraan masyarakat ini akan lebih meningkat lagi. Ya, seperti dikatakan tadi, apa kita harus menunggu COVID untuk selesai yang kita tidak tahu kapan akan selesai. Jadi memotivasi masyarakat
dari sektor-sektor terus kita berputar. Sektor pertanian, peternakan, dan memotivasi sektor pariwisata untuk bisa bergerak. Menumbuhkan pariwisata desa yang bisa memutar perekonomian masyarakat Kabupaten Lombok Utara, memutar infrastruktur Kabupaten Lombok Utara untuk terus bergerak. Jadi tidak sekali lagi kita tidak bisa menunggu COVID itu akan selesai, tetapi terus bergerak, berinovasi di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten. Ya, dan kesempatan terakhir kepada paslon nomor 22 untuk menjawab 1,5 menit. Waktu Anda untuk menjawab dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Tadi kami sampaikan bahwa persoalan pasar yang ditanyakan oleh warga kita ini sudah terjawab. Maka salah satu jawabannya adalah bagaimana kita mengurai persoalan dari akarnya, selesaikan masalah COVID ini supaya pasar kita juga bisa menjadi ramai. Sebab kalau COVID ini tidak kita selesaikan, maka pariwisata kita juga akan tetap seperti ini, akan mengalami persoalan-persoalan. Kalau kita bicara wisata desa, Bapak, saudara saya, adik saya Dani, dan kemudian juga orang tua kita Pak John Samsu baru merencanakan. Kami alhamdulillah sudah melakukan pariwisata desa ini. Bahkan alhamdulillah dua desa di Lombok Utara ini masuk kepada nominasi 10 terbaik desa wisata nasional, yaitu Keruju dan Gumantar. Maka usaha-usaha untuk peningkatan penghasilan masyarakat melalui wisata desa ini sudah kami lakukan dan akan kami lanjutkan untuk diperbaiki kualitas maupun kuantitasnya. Ya, sekali lagi ini kan persoalan pasar. Produksi banyak, tapi pasar D-nya, B-tantangan menjual itu yang salah satu pertanyaan lalu itu. Maka kaitannya bukan hanya kita dalam kondisi COVID itu terus kita lakukan. Ya, memanfaatkan saya bilang tadi itu teknologi, sehingga dengan demikian bisa proses transaksi itu akan bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian kita harapkan produk-produk daripada masyarakat hasil pertanian itu bisa laku di pasaran. Terima kasih. Baik, jawaban dari paslon nomor 22 tadi sekaligus mengakhiri segmen kedua, yakni segmen aspiratif dengan pertanyaan disampaikan oleh masyarakat melalui tayangan video. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua hadirin.